Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal YouTube Roha Media. Di kesempatan ini, kita akan menyusuri jalan provinsi dari Cijelak menuju Cikamurang. Kalau sebelumnya kita melakukan pengamatan via drone, sekarang kita coba susuri perjalanan daratnya. Seperti apa? Jalan Cijelak Cikamurang itu merupakan jalan provinsi, lebih dikenal juga dengan sebutan Jalan Raden Ali Sadikin. Nah, saya ini sekarang berada dari arah Bandung menuju jalan tersebut. Di pertigaan Cijelak ini, dari arah Bandung teman-teman tinggal ambil lurus. Kalau dari arah Cirebon menuju Bandung tinggal belok kanan ke sini. Jika teman-teman terjebak kontraflow yang diberlakukan saat ini di jalan tol Cipali, ingin ke arah Subang, ingin ke arah Jakarta, tinggal ambil saja jalan ini. Teman-teman tinggal keluar dari gerbang tol Kertajati, lanjut ke perempatan Kadipaten atau bundaran Kadipaten, kemudian ambil jalan nasional Bandung menuju Cirebon atau sebaliknya Cirebon menuju Bandung, lalu belok kanan di pertigaan Cijelak ini. Jika teman-teman ingin ke arah Subang, atau juga jalan ini bisa diambil oleh teman-teman jika ingin menghindari titik kemacetan yang ada di Cireki. Misalkan Cireki terjadi kemacetan lagi, maka solusinya teman-teman selain ke jalan Tolengas Cijengjing lanjut ke Situraja, maka teman-teman juga bisa ambil jalan ini via Cijelak, Ujung Jaya, kemudian lanjut ke arah Congya. Hanya saja, jika terjadi hujan seperti ini, saya menyarankan lebih baik teman-teman ambil jalan Tolengas Jatigede kalau misalkan seandainya saja terjadi kemacetan di titik Cireki, karena jalan dari Ujung Jaya menuju Congyang itu kurang layak untuk dilewati di saat hujan karena bersinggungan langsung dengan main road jalan tol Cisumdawu, sehingga ada pengalihan jalur jalan lama itu bakal direlokasi ke titik jalan yang baru. Hanya saja terjadi musibah kemarin di jalan barunya, terjadi longsoran, jadi belum bisa digunakan untuk jalan baru pengalihan tersebut. Akibatnya, karena sudah dibikin main road tadi, ada jalan sementara yang baru dibuat dari pondasi tanah saja, kemudian dilapisi oleh sirtu. Nah, kalau misalkan saat hujan, kondisinya itu sangat licin untuk pengendara mobil. Kalau untuk pengendara motor itu ada jalur sekitar 1,5 meter, bisalah jalur yang sudah dicor lewat jalan tersebut. Tapi kalau untuk pengendara mobil ke arah Conggyang dari arah Cijelak ini lebih baik teman-teman via Tolengas. Meskipun dua-duanya sama rusak misalkan, tapi kesana masih bisa pilih-pilih. Kalau Ujung Jaya di saat hujan menuju Conggyang itu gak ada pilihan, gak ada opsi lain. Takutnya itu nanti teman-teman malah gak bisa bergerak mobilnya, ngosot kata bahasa Sunda nama. Oke, kita balik lagi. Ini jalan kondisinya dari Cijelak menuju Cikamurang. Kalau sebelumnya saya mengamati dari Cikamurang menuju Cijelak dengan motovlog sampai Ujung Jaya, sekarang motovlognya dari arah sebaliknya, dari Cijelak menuju ke Ujung Jaya. Kalau video drone-nya sudah tayang beberapa waktu yang lalu. Silahkan dicek saja di kumpulan video mengenai liputan tentang jalur mudik lebaran tahun 2022 di playlist dan di beranda YouTube ini, teman-teman. Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di sekitar Desa Pelabuhan, Kecamatan Ujung Jaya. Pintu gerbang dari wilayah ini di Kecamatan Ujung Jaya dari sebelah timur. Nah,
atau sekaligus batas wilayahnya tadi dengan Kecamatan Tomo. Cijilang itu masuk Tomo dan ini sudah masuk Ujung Jaya. Nah, harap di sini yang berhati-hati karena bekas coran retak. Nah, kondisinya bergelombang seperti ini nih, bekas coran, jalannya licin, ditambal dengan jalan aspal tapi masih ada lubang-lubang sedikit, jadi harap berhati-hati saja teman-teman di sini. Sekarang ini sudah agak mendingan, sudah ada di mulai diratakan. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Ujung Jayanya. Bagi Anda pengendara sepeda motor, harap berhati-hati di tikungan di depan ini, terutama di saat malam hari, karena biasanya banyak pengendara yang suka istilahnya Sunda itu tekor. Kadangkala tidak terlihat, malah itu malah labas lah ke sawah, kata orang Sunda nama seperti itu. Begitu guys ya, hati-hati di sini. Oke, kita lanjut. Ini sudah memasuki batas wilayah antara Desa Pelabuhan dengan Desa Keboncau. Jembatan ini sudah masuk ke wilayah Keboncau. Dan ini di perempatan ini. Nah, yang lurus itu sebetulnya bisa langsung ke Kertajati. Jadi teman-teman misalkan di titik Kadipaten itu ada kemacetan, pas bundaran, mending ambil jalan ini. Nah, jadi pas di sininya ambil jalan lurus tadi ke Desa Kudangwangi. Dijamin lebih cepat ke Bandara Kertajati atau ke gerbang tol Kertajati. Karena biasanya musim mudik begini itu ada perlambatan di bundaran Kadipaten. Karena apa? Posisi bundarannya itu terlalu kecil dan ada lampu merah. Kalau misalkan lampu merahnya dinonaktifkan dan ke arah Cirebon misalkan diputar ke arah kiri ke arah Kertajati, bisa saja agak terurai kemacetannya. Tapi biasanya titik macet setelah lepas dari Kabupaten Sumedang itu masuk wilayah Majalengka, kemacetan yang pertama jalur tengah, teman-teman bakal disambut macet di titik Kadipaten tersebut. Begitu guys ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita sudah memasuki ini warung buah kalau tidak salah nama dusunnya itu. Masih masih Desa Keboncau. Oke. Nah, seperti ini di sini juga harap berhati-hati. Masih ada bampi-bampi, goncangan-goncangan guys. Nah, di sini titik-titik yang harus teman-teman waspadai jika mengendarai motor terutama. Sekarang udah ada mendingan, kalau kemarin ini masih berlubang guys. Sekarang udah agak disaur lah kata bahasa Sunda nama. Nah, di sini sampai akhir dusun ini posisinya banyak lubang di sebelah kiri. Harap berhati-hati teman-teman. Makanya nih truk ini juga ngambil kanan nih. Saya juga agak maling jalan nih, ngambil jalan orang agak ke kanan sedikit, mohon maaf ini karena kondisi jalannya ya seperti ini. Posisi sebelah kiri banyak kendaraan berat, biasanya yang lalu lalang. Sekarang mah sudah ada, kecuali yang tadi saya juga nggak tahu itu kemana, apakah ke tol. Saya rasa tol udah libur. Nah, saya lihat waktu perjalanan itu udah baris sih, udah berbaris rapi alat-alat berat milik GI. Mungkin bendungan juga libur, itu mungkin untuk proyek pribadi lah, untuk material bangun rumah kayaknya. Mungkin saya kurang tahu guys ya. Ya, seperti ini kondisi jalannya dilihat dari dekat dari Cijelak menuju Cikamurang. Jadi teman-teman yang ingin hindari kontraflow,
ingin ke Jakarta, ingin ke Subang, gunakan kembali jalan yang sempat ramai sebelum Cipali jadi. Karena sebelum Cipali jadi, untuk menghindari kemacetan Pantura, orang-orang itu sering mengambil jalan ini sampai kemacetannya dari Cijelak bahkan bisa sampai ke Kebon Cau, bahkan pernah sampai Ujung Jaya. Dulu lah sekitar 6-7 tahun yang lalu sebelum Cipali jadi. Ini SPBU terdekat setelah tadi sebelumnya ada di Cijelak. Harap diperhatikan, posisinya ada di Dusun Gebang, sebelah kiri jalan. Kalau ke arah Subang itu SPBU terdekat dari Cijelak. Setelah tadi pas di sebelum pertigaan Cijelak ada juga SPBU. Setelah ini SPBU paling dekat Pertamina itu ada di Desa Cibulu. Lumayan jauh sih, hampir 10 kilo lebih lah kalau dari sini. Jadi kalau bensinnya udah menipis, mending cari aman saja, belok kiri di sini. Oke guys ya, tetap dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, and subscribe. Bagikan, share ke teman-teman Anda jika informasi ini merasa bermanfaat. Dan pantauan tadi pagi sebelum saya melakukan proses editing berikut ngisi suara narasi di video ini, banyak pemudik yang berlalu lalang terutama dari arah Subang menuju ke arah Cijelak, terutama pengendara sepeda motor. Dari arah sebaliknya, dari arah Cijelak menuju Subang menuju Cikamurang itu banyak bus. Di bus-bus pengangkut penumpang, karena menghindari one way kontraflow yang berlaku di Cipali itu banyak mengambil jalan ini. Seperti Sinar Jaya, karena kebetulan kan pol Sinar Jaya itu sebelum tol Cikedung guys. Pasti lewat jalan ini teman-teman. Oke, kita masuk wilayah batas desa ke wilayah desa Ujung Jaya. Ini sudah agak mendingan posisi jalannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke arah pertigaan Gorda. Hati-hati saja jika Anda ke arah Subang, posisi sebelah kiri kondisi jalannya seperti ini guys ya. Oke, sedikit informasi untuk teman-teman. Jika ingin mudik menggunakan tol Cisumdawu pada hari ini Sabtu tanggal 30 April tahun 2022, teman-teman sekarang bisa lewat sampai gerbang tol Sumedang Kota mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harap dicatat, 8 pagi sampai jam 5 sore bisa dibuka sampai gerbang tol Sumedang Kota. Jadi yang ingin mudik Sumedang, ingin rasakan sensasi Cisumdawu, mending mudik hari ini, mumpung dibuka. Dibukanya kemarin sore sekitar jam 2 sampai jam 5 sore itu mulai dibuka. Silakan cek videonya di video saya, ada di deskripsi, nanti linknya dicantumkan. Ini pos Catur. Nah, ke kanan itu ke Kecamatan Ujung Jaya, bisa juga nanti lanjut ke Kertajati. Kanan ya. Dan di depan itu nanti setelah truk ini
yang halangan view itu pertigaan Gorda. Pertigaan Gorda itu yang ke kiri jalan alternatif tadi menuju jalan Ujung Jaya menuju Conggeang 12,1 km. Kalau mau kembali lagi ke jalan nasional, teman-teman tinggal ambil ke arah kiri, nanti dari Conggeang ambil arah kiri Tugu Opak lanjut ke Legok, ketemu lagi sama jalan nasional. Ini adalah arah ke arah Subang, Jakarta. Ambilnya ke kanan guys ya. Nah, atau juga ke gerbang tol Cikedung ke sini lewat. Lumayan bagus sampai ujung jaya kondisi jalannya. Hanya saja jika teman-teman jeli setelah truk yang halangan ini, sebelum area pelebaran ram tol Cisumdawu itu jalannya sudah mulai kurang bagus lagi. Nanti dicek saja ya, harap berhati-hati, kondisinya licin seperti itu teman-teman. Oke, itu saja video saya untuk kali ini. Saya akan upload pagi hari supaya panduan teman-teman yang ingin menghindari kontraflow one way ke arah Jakarta via gerbang tol Cikedung. Kondisi jalan dari Cijelak sampai Ujung Jaya seperti ini teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, jalannya seperti ini. Mohon maaf jika ada diksi yang kurang tepat, narasi yang kurang indah, video yang kurang layak disedapi pandang di mata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.